Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Lurah Tegalrejo atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Kantor Urusan Agama Tegalrejo atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Dewan Masjid Indonesia Tegalrejo atau yang mewakili, serta para hadirin dan tamu undangan yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita bisa bersama-sama berkumpul di rumah Allah Masjid Pangeran Diponegoro yang tercinta ini dalam rangka serah terima kepengurusan takmir periode 2018-2021 ke kepengurusan takmir periode 2021-2024. Tak lupa salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada Allah, kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya akan kami bacakan susunan acaranya. Susunan acara pada agenda pada pagi hari ini, yang pertama adalah pembukaan, kemudian kalam ilahi, dilanjutkan sambutan ketua panitia, dilanjutkan sambutan ketua takmir hingga 2021 kepada kepengurusan takmir periode 2021 hingga 2024. Selanjutnya sambutan ketua takmir baru, kemudian pembacaan susunan pengurus takmir periode 2021 hingga 2024, dan dilanjutkan doa penutup dan penutup majelis. Yang pertama, acara pertama adalah pembukaan. Marilah untuk menambah keberkahan pada agenda pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pembacaan kalam ilahi oleh Bapak Budian Syah. Insya Allah beliau akan membaca surat Al-Ahzab ayat 21. Monggo Bapak Budian Syah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullah Allah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. ولما رأى
الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kalam ilahi yang telah disampaikan oleh Bapak Budiansyah Esos. Semoga baik yang membacakan maupun yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Yang pertama adalah sambutan dari Ketua Panitia Pemilihan Takmir Masjid Pangeran Diponegoro. Kepada beliau Bapak Kasmat SD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi asma'in amma ba'du. Pada yang terhormat Ibu Lurah Kelurahan Tegarjo ataupun yang mewakili, pada yang terhormat Dewan Masjid Indonesia yang mewakili, kepada yang terhormat perwakilan dari KUA Kecamatan atau Kementerian Tegarjo, kepada yang terhormat Kepala Sekolah TK Aba Masjid Pangeran Diponegoro, yang terhormat Ketua RT RW Sekampung Tegarjo, pada yang terhormat tokoh masyarakat Tegarjo, kepada yang terhormat pengurus takmir periode 2018-2021, kepada yang terhormat panitia pelaksana serah terima kepengurusan takmir Masjid Pangeran Diponegoro, sekaligus saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, para undangan yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu yang hadir pada pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat karunia, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diizinkan untuk silaturahim dalam rangka serah terima kepengurusan takmir Pangeran Diponegoro, Masjid Pangeran Diponegoro tahun 2018-21
ke 2021-2024. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir pada pagi hari ini, yang telah memenuhi undangan kami. Sebentar lagi kepengurusan takmir ini akan diserah terimakan kepengurusan yang baru. Ini merupakan tradisi yang biasa dan yang baik. Jadi para sesepuh-sepuh takmir Pangeran Diponegoro memberikan kesempatan kepada yang muda untuk menerima estafet kepimpinan takmir Pangeran Diponegoro, Masjid Pangeran Diponegoro. Dan tentunya kita berharap sekali takmir nanti yang baru tetap mohon saran dan masukan serta bimbingan motivasi kepada takmir yang baru nanti. Kami sangat mengharap seperti itu. Harapan kita bersama kepengurusan yang baru lebih transparan, akuntabel, penuh kreativitas dan inovasi. Itu harapan kita yang mewakili jamaah Masjid Pangeran Diponegoro. Kepengurusan yang baru lebih diberdayakan. Kepengurusannya sesuai rencana program, kami mengharap sekali pemberdayaan kepengurusan untuk melangkah ke depan. Kita isi SDM-SDM yang unggul yang dilahirkan dari Masjid Pangeran Diponegoro ini. Dan kepengurusan yang baru nanti mohon lebih peka terhadap lingkungan dan jamaah kita yang notabene sekarang dengan adanya COVID, penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ada di lingkungan kita ataupun jamaah Masjid Pangeran Diponegoro tetap diperhatikan, baik pendidikannya, baik bantuan apapun sesuai dengan kemampuan Masjid Pangeran Diponegoro yang ada. Kepengurusan yang baru ke depan memang tidak mudah. Banyak rintangan yang dihadapi. Apalagi masjid kita ini bajunya banyak. Kalau Pak Sugeng begitu. Jadi kita harus bisa ngomong, saling ngisi, saling memotivasi dengan keberadaan Masjid Pangeran Diponegoro yang ada ini. Kekompakan, kebersamaan, gotong royong tetap kita perlukan. Sekecil apapun, kalau ada persoalan-persoalan yang ada di tingkat jamaah, tingkat takmir, mari kita selesaikan dengan musyawarah dan mufakat. Saya kira itu sedikit sambutan dari panitia mewakili teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasir kepada Bapak Kasmat yang telah memberikan sambutannya. Yang kedua, sambutan yang kedua oleh perwakilan dari Kelurahan Tegarrejo yang diwakili oleh Ibu Endah Istiwati. Monggo Ibu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana atas limpahan nikmat iman, Islam, dan kesehatan sehingga pada pagi hari ini dalam suasana yang sehat kita dapat bertemu dalam acara serah terima kepengurusan Takmir Masjid Pangeran Diponegoro dalam keadaan yang sehat, tak kurang suatu apa. Salawat dan salam semoga terlimpahkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, pengikutnya, termasuk kepada kita sekalian. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelumnya kami memohonkan izin beliau Ibu Lurah pada kesempatan kali ini tidak bisa bersama-sama kita, tidak bisa menghadiri acara ini dikarenakan baru ada acara yang bersamaan, yaitu acara pelatihan Linmas yang bertempat di Kelurahan Tegalrejo. Jadi beliau menugaskan kepada kami untuk bisa bersama-sama Bapak Ibu dalam acara ini. Sebelumnya kami perkenalkan bahwa kami di Kelurahan Tegalrejo juga baru Bapak Ibu ya, sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, terhitung baru kemarin tanggal 4 Januari 2021 kemarin. Jadi mohon perkenalkan diri, kami Ibu Endah Istiwati, rumah kami di Godean. Monggo nanti seandainya kami begitu belum kenal gitu, nanti seumpama kita sudah memperkenalkan diri, insya Allah semoga bisa mengeratkan tali persaudaraan kita. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tadi telah disampaikan Bapak Ketua Takmir bahwa panjang lebar kita akan ada sudah dilakukan pemilihan kepengurusan takmir, dan pada kepengurusan nanti, karena memang bahwa pergantian pengurus adalah hal yang mutlak dilakukan karena untuk peremajaan, bahwa masjid adalah sebagai tempat suci untuk melaksanakan ibadah. Harapan kita semua di kepengurusan nanti jangan hanya sebagai tempat ibadah, namun bisa menjadi contoh tempat yang bersih, paling bersih di antara tempat-tempat ibadah yang lain. Karena kebersihan dan aroma bersih di masjid itu akan bisa menambah kekhusyukan dalam beribadah. Kebersihan yang dimulai dari masjid akan menjadi kebiasaan menjaga kebersihan kita di rumah, di lingkungan kita, tempat sekolah, tempat kerja, dan lain-lain. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini kami berharap agar masjid ini mampu mendorong dan dimanfaatkan bukan hanya sebagai sarana ibadah,
kepengurusan yang baru nanti semoga bisa mewujudkan menjadikan sarana pendidikan agama maupun pendidikan formal. Sepertinya kalau yang pendidikan formal sudah berjalan ya Bapak Ibu di sini, sudah ada TK-nya dan sudah insya Allah sudah akan membangun gedung yang baru seperti waktu peletakan batu pertama waktu yang lalu sepertinya seperti itu. Jadi alhamdulillah selain sebagai sarana sarana agama juga sudah bisa mewujudkan sebagai sarana pendidikan formal, yaitu di TK ya di sini. Juga masih sebagai sarana untuk menumbuh kembangkan minat, bakat, dan keterampilan bagi adik-adik remaja ataupun bagi anak-anak. Kepengurusan yang baru nanti semoga bisa mampu mendorong masjid untuk menciptakan kemakmuran umat muslim, umat Islam dengan mengoptimalkan zakat, infak, dan sedekah. Bisa nanti bersama-sama berkoordinasi dengan Basda Kota Yogyakarta. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini kami mengucapkan selamat dan sukses atas terpilihnya kepengurusan takmir baru. Selamat bertugas, selamat bekerja, dan semoga bisa memberikan yang terbaik, dan dengan tugas yang mulia itu semoga sebagai sarana, sebagai ladang ibadah dan pintu berkah bagi Bapak Ibu semua. Sekali lagi kami sampaikan selamat, semoga kedepannya bisa berjalan lancar sesuai harapan. Dari kami mewakili pemerintah Kelurahan Tegalrejo, kami mohon maaf apabila dari kami ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Endah Istiwati yang telah mewakili Kelurahan Tegalrejo dalam memberikan sambutan pada acara pagi hari ini. Jamaah rahimatullah, sebelum kami lanjutkan ke acara berikutnya, kami umumkan juga bahwa acara ini yang sedang berlangsung ini bisa disaksikan secara live streaming di YouTube yang telah kami persiapkan oleh teman-teman panitia. Jadi bagi para jamaah yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini, bisa langsung menyaksikan lewat channel YouTube streaming yang sudah kami share ke grup jamaah. Jamaah rahimatullah, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Takmir Masjid Pangeran Diponegoro periode 2018-2021 kepada Bapak Haji Sugeng Subinarto, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Lurah Kelurahan Tegalrejo atau yang mewakilinya, yang kami hormati juga dari KUA Tegalrejo,
yang pagi hari ini dihadiri oleh Bapak Samsul. Kemudian kami juga memohonkan izin dari DMI tadi WA kepada saya, Pak Buntoro SH, beliau berhalangan hadir karena bersamaan acara resepsi saudaranya di Bantul. Dan yang kami hormati pula Ketua Panitia pemilihan takmir sekaligus pelantikan takmir Masjid Pangeran Diponegoro, Bapak Kasmat dan jajarannya. Kemudian para pemangku wilayah, ya, para ketua RW, ketua RT di lingkungan Tegalrejo yang hadir pada pagi hari ini, dan kepada seluruh tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, mari pertama-tama untuk kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pasti ya hanya karena pertolongan, karena rahmat, karena karunia-Nya kita bersama-sama bisa bersilaturahmi di masjid yang kita cintai ini, Masjid Diponegoro, dalam keadaan sehat, dalam keadaan senang ya, mudah-mudahan gembira, karena mudah-mudahan ini juga merupakan satu amal baik, amal yang dinilai sebagai amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya semua, dan mudah-mudahan kita dimasukkan dalam golongan pengikut Rasulullah yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya sehingga kita pantas mengharapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perkenankanlah saya atas nama pengurus takmir ya, periode 2018-2021 menyampaikan hal sebagai berikut. Sebetulnya kalau ketuanya itu tidak ada pergantian. Ketuanya yang 2018-2021 itu juga Pak Fauzan. Sekarang juga alhamdulillah bisa masih Pak Fauzan ya. Tapi baiklah begini Bapak Ibu sekalian, pertama kami selaku pengurus takmir periode yang lalu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para sesepuh, kepada jamaah sekalian, dan kepada pemangku wilayah di RW 3 RW di Tegalrejo ini yang karena dukungan penjenengan semua itu kepengurusan takmir bisa berjalan ya sampai hari ini. Tapi kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya bahwa dalam kepengurusan takmir kemarin mungkin ya, bahkan tidak mungkin ya, pasti banyak hal-hal yang belum bisa kami berikan sebagai pelayan jamaah kepada Bapak Ibu sekalian. Masih banyak sekali kekurangan-kekurangan yang belum bisa kita berikan, kita aturkan kepada jamaah sekalian, terutama kepada warga Tegalrejo, seperti tadi diharapkan dari pemerintah kalurahan ya, bagaimana masjid tidak hanya untuk beribadah, tetapi bagaimana masjid bisa memfungsikan sebagai fungsi sosial ya. Jadi ini yang belum maksimal kita laksanakannya, baru ada di angan-angannya. Tapi banyak kemajuan yang kemarin juga dicapai oleh Masjid Pangeran Diponegoro, bahkan bukan karena takmirnya, tapi juga karena inisiatif dari jamaah ini yang sangat mengembirakan. Misalnya ada pengajian bapak-bapak dan ibu-ibu di setiap sore Selasa dan Kamis sore. Ini luar biasa ya. Dan ini adalah ide dan usaha dari jamaah untuk jamaah. Ini yang perlu terus kita kembangkan ya. Jadi banyak hal juga ya yang masih belum kita selesaikan di takmir kemarin, bahkan belum bisa berlanjut mengenai status dari
kepemilikan masjid ini. Ini masih menjadi PR yang besar bagi kita sekalian ya. Sehingga kadang-kadang kita mau melangkah yang ada urusannya dengan fisik masjid ini juga menjadi ragu-ragu ya, menjadi terhambatnya. Tapi kami yakin ya dengan keberadaan nanti takmir yang baru yang mudah-mudahan juga diisi oleh personil-personil muda yang lebih paham, lebih bisa kesana kemari dalam hal ini, sehingga nanti apa yang menjadi kekurangan pada pengurusan takmir tahun kemarin itu bisa dirampungkan atau bisa ditindaklanjuti. Bapak Ibu yang kami hormati, juga kami pesan mohon maaf ya karena hampir bahkan ya lebih dari setahun ini banyak kegiatan-kegiatan terutama taklim, pengajian yang tidak bisa diselenggarakan di masjid kita. Kami berharap dengan hari ini kita bisa live streaming ya melalui YouTube. Nanti bisa diagendakan agenda pengajian-pengajian seperti Ahad pagi, Selasa sore, malam Jumat Kliwon, dan agenda-agenda yang lain itu bisa diselenggarakan lagi meskipun harus melalui virtual. Karena ternyata bisa ya, ada Mas Dalas dan teman-teman Pak Konio ini ternyata bisa. Ini nanti bisa kemudian takmir yang mendatang ini untuk lebih memperluas WA grupnya jamaah sehingga itu bisa untuk melakukan kajian-kajian melalui virtual tadi. Grup WA ini juga kami sarankan nanti bisa untuk lebih mengembangkan, mungkin ke depan kita ada badan usaha masjid ya. Jadi nanti kami menyarankan melalui grup WA-nya jamaah ini juga untuk melayani ya kebutuhan jamaah, tidak hanya pengusaha-pengusaha yang pribadi ya, tapi dikoordinir oleh masjid yang bisa memberikan kontribusi untuk, karena sekarang ini kan infak, sedekah dan sebagainya karena tidak ada pengajian menjadi sangat berkurang ya Pak Haji Bronto, sehingga nanti bisa dihimpun melalui WA grup masjid itu melalui badan usaha masjid ya. Misalnya kalau ada jamaah yang butuh gas, kita sudah punya siapa Pak Agus gas ya. Nanti mungkin yang melayani dari bisa kerjasama dengan Pak Agus ya. Bagaimana itu melalui masjid yang nanti bisa memberikan 1.000 atau 500, 100, 200 kepada masjid, bisa memberikan masukan ya. Mungkin dari gas, air mineral dan beras mungkin bisa dihimpun melalui grup itu untuk melayani jamaah, dan diminta jamaah kalau berkebutuhan seperti itu misalnya ya, itu untuk melalui ini yang sebetulnya sejak dulu sudah menjadi angan saya, tapi mohon maaf belum bisa merealisasikannya. Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi kami atas nama pengurus takmir masjid periode 2018-2021, mohon maaf ya, masih banyak sekali kekurangannya ya. Bahkan kami juga selaku salah satu dari ketuanya kemarin 3 ya Bapak Ibu, perlu diketahui bukan ketuanya bukan hanya 1. Kemarin ketuanya ada 3, saya, Pak Haji Bronto dan Pak Fauzan. Belum bisa memberikan yang terbaik kepada jamaah sekalian, masih banyak kekurangannya, dan mudah-mudahan kekurangan ini sudah dibaca, sudah dicatat, sudah direkam oleh Pak Fauzan ya, untuk nanti bisa diudari ya, bisa diurai untuk kepengurusan yang lain, untuk kepengurusan ke depan, sehingga kepengurusan ke depan ini bisa lebih mengembangkan masjid ini, tidak hanya dari sisi ibadahnya saja, tapi juga dari sisi tadi sosial dan kemasyarakatannya. Sekarang dari sisi sosial itu banyaknya musiman ketika Idul Kurban dan Idul Fitri ya. Jadi mungkin besok ada beasiswa atau apapun itu yang bisa rutin di setiap saat ya, memberikan kesempatan kepada jamaah untuk menyalurkan
infak dan sedekahnya. Dan khusus Bapak Ibu sekalian, di periode kemarin saya pribadi ini mengampu salah satu kegiatan yaitu Ahad pagi bersama Pak Haji Bronto. Ini dulu saya juga tidak tahu pada tanggal 11 Maret 2017 saya ditimbali Pak Sud karena Pak Sud sudah dalam keadaan gerah ya. Dan saya hanya dipasrai kas pengajian Ahad pagi pada waktu itu sebesar Rp39.158.025. Waktu itu saya sudah tidak bisa mengelak ya karena kondisi Pak Sud memang sudah gerah ya. Hanya sakmina wa atokna, dan saya juga tidak tahu apakah saya itu didhawuhi nerusake atau tidak, saya tidak tahu, tapi saya memberanikan diri karena di sini juga ada Pak Haji Bronto untuk melanjutkan pengajian Ahad pagi itu yang terakhir kami selenggarakan itu tanggal 15 Maret 2020 ini Pak Bronto. Tapi saya kebetulan berada di Jakarta dan yang membersamainya adalah Pak Bronto. Nah ini sekarang kas Ahad pagi ini masih ada di saya. Nanti seiring dengan serah terimanya kepengurusan takmir, ini nanti juga akan kami serahkan kepada takmir yang baru, sudah kami siapkan, nanti monggo diterima. Dan untuk kegiatannya karena sekarang masih musim pandemi kan belum ada. Mungkin nanti seperti yang saya harapkan tadi melalui YouTube, melalui live streaming ini bisa digiatkan lagi pengajian-pengajian seperti di tempat-tempat lain ya. Seperti di Masjid RK Sudagaran itu juga ada pengajian melalui YouTube yang terbatas untuk jamaahnya ya. Jadi monggo sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami juga terlebih khusus mohon maaf pada Pak Fauzan ya, karena sebetulnya kan yang terpilih dulu itu sebetulnya Pak Fauzan ya, tapi beliau mungkin memberikan penghormatan kepada saya dan Pak Bronto, tapi ternyata juga tidak sesuai dengan yang diinginkan ya, mungkin banyak mengecewakan. Jadi saya dan juga atas nama Pak Bronto juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan nanti dengan kepemimpinan yang baru ini akan menjadi seperti tadi lebih baik dan lebih maju, lebih makmur masjid kita, Masjid Pangeran Diponegoro. Kemudian kami juga terima kasih kepada Pak Anto, Pak Yanto ya, yang selama ini sering saya dadak dengan Pak Bronto juga itu untuk hal-hal yang mungkin di luar kepengurusan masjid, meskipun itu hubungannya dengan masjid. Saya terima kasih sekali kepada Pak Anto dan Pak Yanto ya atas perannya di masjid ini. Mudah-mudahan itu menjadi amal soleh panjenengan yang mendapatkan ganti pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan panjenengan juga masih diberikan kesehatan dan masih terus ya bisa berkontribusi di masjid yang kita cintai ini, apapun itu perannya. Kami juga terima kasih kepada Pak Haji Bronto, juga Pak Haji Jumairi ya, yang telah membersamai kita bersama untuk berupaya bagaimana agar masjid ini tetap berjalan ya, meskipun kadang-kadang itu memang di luar persetujuan takmir ya, banyak hal yang di luar persetujuan takmir yang kami harus menempuhnya. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Begitu yang bisa kami sampaikan. Jadi harapan kami jamaah sekalian, terutama kepada takmir yang baru, ada satu pesan yang pernah saya baca di dalam satu kitab. Ya, ini disampaikan oleh, ini barangkali yang bisa kita gunakan ya, oleh Ibnu Qudamah ya, rahimahullah, yang artinya ketahuilah bahwa kebanyakan manusia, terutama termasuk saya, mereka itu binasa karena khawatir terhadap celaan manusia serta senang pujian mereka.
Ya. Jadi kami ulangi, ketahuilah bahwa kebanyakan manusia, termasuk saya, mereka binasa karena khawatir terhadap celaan manusia, serta senang pujian mereka. Maka setiap gerak-geriknya itu kemudian dibuat sesuai dengan atau dicocokkan dengan keridhaan manusia, bukan keridhaan Allah. Untuk mendapatkan pujian dan takut celaan, itu adalah kebinasaan yang wajib kita hindari. Ini bukan nasihat saya, ini saya cuplik dari tulisannya Ibnu Qudamah rahimahullah ya. Yang kira-kira maknanya adalah kita harus berjiwa besar ya. Jangan terlalu ambisius untuk menjadi lebih baik dari orang lain, tapi ambisiuslah untuk menjadi lebih baik dari diri kita yang kemarin. Ini yang saya tangkap seperti itu. Karena jiwa akan menjadi kerdil ketika sibuk dengan orang lain. Selalu mempermasalahkan urusan orang lain, mencela kekurangan orang lain, dan sebagainya. Dan akan menjadi besar ketika kita sibuk dengan diri kita sendiri. Sibuk memperbaiki diri dan tidak meremehkan orang lain. Apapun profesi kita, apapun kegiatan kita. Mudah-mudahan ini nasihat dari ulama besar ini bisa menjadi motivasi kita dalam berkegiatan, ya, apalagi dalam mengurus tempat suci, ya, Baitullah, rumah Allah, masjid yang kita cintai, Masjid Pangeran Diponegoro ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi usaha kita, memberkahi usaha Bapak Ibu sekalian, dan Allah meridhoi semua ya yang kita upayakan ini dan menjadikan semua itu bernilai amal soleh yang bisa mendapatkan pahala yang memperberat timbangan amal soleh kita kelak di yaumul hisab. Ini yang kita harapkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir kepada Bapak Haji Sugeng Subinarto selaku Ketua Takmir periode 2018-2021. Seperti kita ketahui bersama, Bapak Haji Sugeng Subinarto dan jajarannya ini totalitasnya luar biasa kepada Masjid Pangeran Diponegoro. Semoga Bapak Haji Sugeng beserta Pak Haji Subronto beserta sesepuh yang lain masih terus mau mendampingi kita yang nanti akan dilantik sebagai pengurus takmir yang baru. Karena kami masih membutuhkan nasihat, wejangan, dan masukan dari beliau-beliau ini yang luar biasa. Kemudian acara selanjutnya, hadirin yang dimuliakan Allah, kita menginjak ke acara inti pada pagi hari ini, yaitu serah terima kepengurusan takmir periode 2018-2021 kepada kepengurusan takmir periode 2021-2024 ditandai dengan penandatangan berita acara. Untuk nama-nama yang akan kami sebutkan, mohon nanti mempersiapkan diri ke meja depan. Yang pertama Bapak Haji Sugeng Subinarto, kemudian Bapak Muhammad Fauzan ST. Untuk saksi-saksi kami mohon untuk maju ke depan Ibu Endah Istiwati selaku wakil dari Kelurahan Tegalrejo. Untuk saksi berikutnya Bapak Samsul Ma'arif, wakil dari KUA Tegalrejo. Mohon untuk mempersiapkan diri ke depan. Para hadirin sekalian, sebelum prosesi penandatangan berita acara, kami selaku pembawa acara akan membacakan isi dari naskah serah terima yang akan ditandatangani. Sebelumnya kami persilakan untuk mempersiapkan diri, Mas Eri untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Ahad, tanggal 21 Maret 2021, saya yang bertanda tangan di bawah ini, Haji Sugeng Subinarto, jabatan Ketua Pengurus Takmir
Masjid Pangeran Diponegoro, Tegalrejo, Yogyakarta. Selanjutnya disebut pihak pertama. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pengurus takmir Masjid Pangeran Diponegoro, Tegalrejo, Yogyakarta. Dengan ini menyerahkan segenap tanggung jawab yang melekat pada jabatan tersebut kepada Muhammad Fauzan ST sebagai Ketua Pengurus Takmir Masjid Pangeran Diponegoro, Tegalrejo, yang selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak kedua menerima penyerahan jabatan ini dari pihak pertama sesuai dengan hasil pemungutan suara oleh Panitia Pemilihan Ketua Takmir Masjid Pangeran Diponegoro, Tegalrejo, Yogyakarta yang tertuang pada berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara tanggal 14 Februari 2021. Dalam serah terima jabatan ini dilampirkan pula 1. Daftar perincian uang kas. 2. Buku tabungan rekening kas masjid. 3. Daftar inventaris masjid. Demikian naskah serah terima jabatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Pihak pertama, Haji Sugeng Subinarto. Pihak kedua, Muhammad Fauzan ST. Saksi-saksi. Saksi pertama, Ibu Endah Istiwati. Saksi kedua, Bapak Samsul Ma'arif. Silakan prosesnya untuk dilaksanakan. Kepada teman-teman dokumentasi. Penandatanganan berita acara serah terima kepengurusan dari takmir periode 2018-2021 kepada kepengurusan takmir periode 2021-2024. Kemudian dilanjutkan oleh sambutan Ketua Takmir terpilih periode 2021-2024 kepada Bapak Muhammad Fauzan ST, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah fa'alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mat ikhwana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Yang saya hormati Ibu Endah dari Kelurahan, Bapak Samsul dari KUA, Bapak Kasmat selaku Ketua Pemilihan Pengurus Takmir, dan guru-guru saya Pak Haji Sugeng Subinarto, Bapak Haji Subronto, Pak Haji Samianto, dan yang tidak hadir saat ini Bapak Haji Jumairi, dan juga Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk berkumpul di tempat yang sangat kita cintai ini. Saat ini bagi saya adalah sebuah saat yang cukup berat gitu ya, karena saya mendapatkan sebuah beban baru begitu. Sebuah tanggung jawab baru yang pasti kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Dan saya berharap kita yang hadir di sini semuanya semoga bisa mempertanggungjawabkan setiap amanah yang dibebankan kepada kita dengan sebaik-baiknya, dan akan mendapatkan imbalan kebaikan dari Allah yang berlimpah. Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan, saya ingin mengawali prakata saya ini dengan sebuah kisah yang cukup masyhur itu, yang akan menggambarkan tentang sebuah orang-orang yang bekerja untuk masjid begitu. Diceritakan suatu ketika ada sekelompok tukang gitu ya, tukang batu yang sedang membangun masjid gitu. Tiba-tiba datang kepada tukang batu ini seorang anak muda yang bertanya gitu. Kepada tukang batu pertama dia bertanya, "Pak, Anda sedang ngapain?" Begitu. Tukang batu pertama ini mengatakan, "Mas, saya sedang ngublak semen campur dengan pasir." "Oh gitu Pak?" "Iya." Kemudian datang kepada tukang batu kedua, "Pak, lagi ngapain Pak?" "Saya sedang nyari uang Mas untuk anak istri di rumah." Datang kepada orang ketiga, "Pak, lagi ngapain?" "Saya sedang membangun masjid 3 lantai Mas." Kemudian datang kepada orang keempat, "Pak, lagi ngapain?" "Saya sedang membangun sebuah masjid yang akan menjadi pusat aktivitas umat Islam, akan menjadi pusat pertumbuhan orang-orang hebat yang akan membangun peradaban Islam." "Oke Pak, terima kasih." Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan, dari 4 orang yang ditanya, mereka sama-sama bekerja, ditanya dengan pertanyaan yang sama, ternyata jawabannya berbeda, hasilnya pun ternyata akan berbeda. Orang pertama ketika mengatakan sedang ngublak semen, ngublak pasir, maka orang ini akan berhenti bekerja ketika materialnya habis. Orang kedua mengatakan sedang mencari uang, maka ketika uangnya sudah tidak ada, atau mungkin dia sudah pegang uang, maka dia akan berhenti bekerja. Orang ketiga mengatakan sedang membangun masjid 3 lantai. Kalau masjid itu sudah berdiri megah 3 lantai, dia akan berhenti bekerja. Tapi orang keempat berbeda. Ketika dia mengatakan sedang membangun masjid yang akan menjadi pusat aktivitas, yang akan menumbuhkan orang-orang hebat pembangun peradaban Islam, walaupun pasirnya habis dan sebagainya, bahkan ketika masjid itu sudah berdiri, dia tidak akan berhenti bekerja. Dia akan terus bekerja sampai kemudian masjid itu betul-betul berfungsi membangun orang-orang, menumbuhkan orang-orang hebat pembangun peradaban Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sesungguhnya ini adalah
takmir semuanya atau pemakmur. Karena Allah sampaikan dalam surah At-Taubah ayat 18 yang di muqaddimah tadi saya bacakan, hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Hanya orang-orang yang beriman yang mau memakmurkan masjid. Tidak mungkin orang yang tidak memiliki iman mau memakmurkan masjid. Maka ketika kita tidak mau memakmurkan masjid, marilah kita bertanya kepada diri kita, masih adakah iman di dalam diri kita? Tentu saja memakmurkan masjid dengan berbagai cara. Tidak mesti yang namanya memakmurkan masjid itu adalah mengisi ceramah. Tidak mesti yang namanya memakmurkan masjid itu adalah nyumbang paling banyak. Tidak mesti yang namanya memakmurkan masjid itu adalah ya hal-hal yang kemudian bisa membangun masjid paling megah, tidak. Tapi apapun yang kita lakukan ketika kemudian itu dalam rangka menjadikan umat Islam semakin berdaya, menjadikan peradaban Islam itu semakin berjaya, itu adalah bagian dari memakmurkan masjid. Bapak Ibu yang saya hormati, ke depan tantangan untuk kemudian mengembangkan kemakmuran masjid ini menjadi sebuah tantangan yang berat. Apalagi ketika semakin besar harapan dari jamaah dan banyak titipan ya dari para pendahulu-pendahulu kita. Saya yakin dulu Mbah Sud ketika menitipkan banyak hal, mungkin harapan-harapan kepada Pak Sugeng, Pak Bronto dan sebagainya, itu saya kira sangat banyak gitu ya. Dan kami juga berharap di kepengurusan yang sekarang, para sesepuh ini sebagai guru kami senantiasa kerso mendampingi kami, memberikan doa pangestu, memberikan wejangan-wejangan, arahan-arahan, supaya ketika kami melangkah itu semakin mantap. Ada perpaduan antara hamas satu syabab wa hikmatus suyuh, semangatnya para pemuda dan hikmahnya atau kebijaksanaan orang-orang tua. Dan insya Allah dengan itu semuanya akan menjadi baik. Ke depan saya selaku ketua takmir yang diamanahi oleh jamaah sangat berharap bahwa musyawarah dalam menentukan langkah itu betul-betul kita junjung tinggi. Saya tidak ingin bahwa masjid ini hanya didominasi oleh segelintir orang. Bahkan kami ke depan ingin melakukan open recruitment untuk pengurus takmir. Kami sudah menyiapkan organ-organ struktur di kepengurusan mendatang. Nah, nanti kita akan open recruitment, siapa saja jamaah yang berkeinginan berkontribusi memakmurkan masjid bisa bergabung dalam bidang-bidang yang memang sesuai dengan minatnya, sehingga tidak ada batasan untuk bisa terlibat memakmurkan masjid ini. Semua orang bisa dengan berbagai lapisan dari berbagai usia. Semoga dengan kerjasama atau gotong royong yang tadi disampaikan oleh Pak Kasmat, persaudaraan yang baik itu insya Allah kita akan sukses bersama. Tidak hanya di dunia, tapi yang paling penting adalah sukses di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya monggo kita latar belakangi apa yang kita lakukan itu dengan penuh keikhlasan. Apa yang kita harapkan itu adalah dari negeri akhirat saja. Kalau masalah dunia itu terlalu remeh begitu. Marilah di dunia ini kita bersusah payah untuk kemudian mendapatkan kenikmatan di akhirat. Terakhir kami sampaikan dan saya kira nanti ke depan semoga kita bisa melakukan diskusi-diskusi yang lebih banyak dan lebih produktif. Tapi yang terakhir kami sampaikan bahwa monggo ketika kami melangkah ini tidak bisa sendirian. Kami mohon untuk selalu dibimbing, diberikan saran, masukan dan bahkan teguran dari jamaah sekalian. Tegurlah kami sebagai putra-putri panjenengan. Tegurlah kami sebagai saudara-saudara panjenengan. Tegurlah kami sebagai sahabat-sahabat panjenengan. Insya Allah dengan semangat yang demikian
dengan semangat ukhuwah persaudaraan ini kita akan bersama-sama memakmurkan masjid kita. Dan tidak sekedar membangun fisiknya masjid, tapi kita memakmurkan jamaahnya. Kalau sekedar fisiknya yang bagus tapi sepi masjidnya, tidak beda dengan kuburan Cina. Megah, indah, tapi sepi ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah senantiasa membimbing dan meridhoi langkah kita semuanya, dan kami juga berdoa kepada Allah, semoga para pendahulu kami, takmir-takmir yang telah lalu ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan keberkahan rizki yang melimpah dan keberkahan hidup, sehingga kedepannya kita bisa senantiasa beribadah kepada Allah sampai mendapatkan ridhonya. Amin Allahumma amin. Makaten ingkang saged kula aturaken, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi kami ucapkan selamat atas terpilihnya Bapak Fauzan sebagai Ketua Takmir periode 2021 hingga 2024. Kemudian kami akan membacakan susunan pengurus takmir periode 2021 hingga 2024. Susunan pengurus takmir Masjid Pangeran Diponegoro, Tegalrejo, Yogyakarta. Periode tahun 2021 hingga 2024. Penasihat Haji Jumeiri Abdullah Hashim, MBA, Haji Sugeng Subinarto, Haji Subronto, Haji Samianto, SPD. Ketua Muhammad Fauzan, ST. Wakil Ketua Agung Rodayana. Sekretaris Yoga Eka Junianto, SPD. Eri Haryanto, MKom. Bendahara Insinyur Junareka Dewanto. Indah Pratiwi, SIP. Bidang dakwah Triyono Muhammad Arfian, Maimunah Siti Aisyah, SPD AUD. Bidang kaderisasi pendidikan Miftahu Surur Nur Atka Ernawati, SPD AUD. Bidang ibadah Yanu Haryadi, ST. Budiansyah, SOS. Dr. Syukrul Hamdi, MPD. Bidang hubungan masyarakat Suhadi Helmi Yahya, SOS. Subagio. Bidang pembangunan dan perawatan Bambang Kisworo Hadi, Kasmat, ST. Dimas Ardi Suganda, ST. Sugeng Wahyudi, Agung Basuki Wibowo. Bidang perlengkapan Ponio, Agus Sutopo Sigit. Bidang sosial Suardi, Juriadi, Rianto AMD, Kusbianto Nur Cahyo. Bidang Brigade Masjid dan Keamanan Revizal Fahmi, SPT. Nur Sasongko, ST. Sarwono. Badan Usaha Masjid Pangeran Diponegoro Haji Mulyanto, MM. Miftahul Jannah, SE. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Jamaah Priagung Demi Widiang Koko, MSC. Masrul Harindra. Bidang Kemuslimahan Juminten, Mas Rika. Bidang Baitul
Mal Dwi Rustanto. Demikian susunan pengurus takmir Masjid Pangeran Diponegoro Tegarrejo Yogyakarta periode tahun 2021 hingga 2024. Pengurus takmir terpilih dimohon untuk dapat tinggal setelah penutupan untuk rapat koordinasi. Acara selanjutnya doa penutup oleh Bapak Samsul Ma'arif dari Kantor Urusan Agama Tegalrejo. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ridha ilah wali syafaatir rasilah niatul solih al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru mayyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barikna Ramadan wa barikna Ramadan wa barikna Ramadan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Fattah ya Alim ya Aziz ya Ghaffar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, atas izinmu alhamdulillah Engkau pertemukan kami di sini dalam keadaan sehat walafiat. Berikan petunjuk hidayahmu agar kami bisa melaksanakan amalan apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Bimbinglah kami untuk menjaga amanah-amanah ini ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, baik dosa yang disengaja ataupun dosa yang tidak disengaja. Dosa yang tampak ataupun dosa yang tidak tampak. Dosa yang kecil atau dosa yang besar ya Allah. Ampuni segala dosa kami. Mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Jangan Engkau halangi kami berdakwah ya Allah. Tuntunlah kami untuk menuju jalan-Mu ya Allah. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Bimbinglah kami dalam menjalani kehidupan ini untuk mencapai ridha-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Berikan kekuatan kepada kami untuk bisa melaksanakan amanah yang Kau berikan kepada kami. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Waj'alil jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian acara serah terima jabatan Takmir Masjid Pangeran Diponegoro. Kami dari pembawa acara mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk hadir dalam agenda pada pagi hari ini. Selanjutnya kami akan tutup. Mari bersama-sama kita membaca doa penutup majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ingatkan kepada
nama-nama yang tadi sudah disebutkan sebagai susunan pengurus untuk tidak meninggalkan masjid terlebih dahulu, tetap berkumpul di Masjid Pangeran Diponegoro. Terima kasih.